Aqimus sholata wa atuz zakah. Ini ada kata-kata wa atuz zakah, berikan zakat. Nah, supaya kita menjadi pemberi ya, Dede. Kapan kita akan menjadi pemberi? Lamun dah sugih. Kalau miskin bagaimana? Bisa juga sesuai dengan kemampuan. Nah, ini kadang-kadang kita dijebak oleh setan dari itu. Ya. Man la yamfa'u. Orang yang tidak bisa bermanfaat. Dalam redaksi yang lain, man la yamfa'u qalil. Orang yang tidak bisa memberikan manfaat dengan sesuatu yang sedikit, la yamfa'u katsir. Maka tidak akan bisa bermanfaat juga di saat memiliki yang banyak. Nah, ini kita sering terjebak juga dari syaitan. Lemak sang pesugihan pun bersedekah ini. Jadi ini sugi-sugi terus. Lah kapan sodakohnya kalau begitu? Ini benar, harus kita benar-benar hati-hati dengan jebakan setan. Sepenter duduk balung sedang setan. Ya Allah, tabarakallah. Kita selalu digojak, nanti aja lah dulu sedekah, kamu aja yang ada yang dimakan katanya. Ya Allah. Nah, padahal Allah SWT itu tidak membebani kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali dengan apa yang apa yang sudah diberikan. Biasa sodakoh misalnya nih, kalau dia punya duit dari 1 juta, misalnya dia sodakoh 100.000, oke, 10% kan? Di saat dia punya 100, berapa itu sodakohkan? 10. Kalau 10% kan gitu. Di saat punya 10, berapa kita sodakohkan? 1.000. Jadi sodakoh itu ya tadi kapan saja bisa. Di saat mau sedang kaya maupun sedang miskin. Nah, ukurannya gimana? Ya sesuai dengan ukuran kita. Miskin ya dikit. Jangan sampai terjebak. Ini kita belum kaya, ndak sodakoh terus. Waduh, bahaya itu. Nasallallahu alaihi. Nah ini ya Dedek, nanti ke depan ya, kalau udah Anda ya sudah memiliki patah pencarian atau pendapatan hidup, itu yang paling utama itu adalah kedua orang tua. Itu yang paling utama. Jadi sedekah dok dengan luar biasa. Dok dengan toa terus dia bani bersedekah. Pas giliran dok beraya aja lo sedekah lah. Bani jual celana dalam lo bayangan. Unin wae ndek aja saya beli aja kan. Ini kita salah itu ada. Lalu di giliran kepada orang tua pelitnya luar biasa. Di saat sama orang lain, Maya di sana dia tuh kepingin untuk bersedekah. Nah, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka akan bertanya kepada wahai Muhammad, madza yunfiqun? Apa yang harus disedekahkan? Ini yang ditanya itu adalah apa yang disedekahkan, tapi jawabannya dua langsung. Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Walidain dulu. Pertanyaannya, apa yang harus diimpakkan? Yang diimpakkan dijawab min khair. Oh, yang baik. Harta benda yang baik. Kepada siapa? Tidak ada pertanyaan tentang kepada siapa. Tapi justru jawabannya adalah di samping jawabannya sesuai dengan pertanyaan, ada jawaban tambahan yang tidak ditanyakan, yaitu kepada siapa seorang itu harus bersedekah. Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Dua orang tua dulu. Makanya tidak main-main ya Dedek ya. Ini mudah-mudahan ya, ini nikmat Allah SWT. Tahadus binikmatillah ya. Tahadus binikmatillah ya. Ini kita berbicara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak saya mendapat yang namanya mendapatkan gaji, walaupun dari pokoknya ada gaji lah gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai sekarang itu selalu ada yang disisihkan untuk orang tua. Sekecil apapun itu gaji saya.
Ya, kecuali yang kemarin hadirin, waktu 2 bulan kalau tidak salah, 2 bulan ya. Ya, tidak pernah, karena dalam situasi kondisi ya benar-benar waktu PPKM kemarin anunya itu. Ya, kita tidak pernah keluar masalahnya hadirin ya. Maka terpaksa kita nelpon, mohon maaf Bu. Ya, terhadap orang tua saya sendiri maupun orang tua daripada istri. Ya tahadus limatillah hadirin. Kami memberikannya itu impaknya ke kedua-duanya. Ya. Karena masuk dalam kategori orang tua kan? Kan 3 itu orang tua. Man 'allamaka, yang mengajarkanmu. Mawwaladatka, orang yang melahirkanmu. Terus mawwalada, orang yang melahirkan zaujaka, suami atau istrimu. Masuk itu dalam kategori orang tua. Berarti mertua, beselombok mentua. Ya, insya Allah suatu saat kan kita akan ya nanti suatu saat ya akan ya memiliki pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Yang paling utama, ingat itu. Yang paling utama tempat kita bersedekah itu adalah orang tua. Itu yang paling utama itu. Baru yang lain-lain. Kalau orang tuanya enggak, terus orang lain, ini salah kaprah itu, salah paham dalam agama itu. Al-Quran jelas mengatakan lil walidain. Itu yang pertama itu adalah lil walidain, kepada kedua orang tua. Ya tentunya menjadi tanggungan dulu lah gitu ya. Ya, tanggungan kita. Ya, setelah itu yang keluar itu adalah kepada kedua orang tua. Sampai saya berpikir ya, andai kata orang tua saya yang laki masih hidup dan saya tahu di mana dia berada, saya akan berusaha untuk menghajikannya. Tapi berpikir seperti itu, karena kalau orang tua alhamdulillah, kalau yang perempuan sudah saya daftarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tinggal menunggu berangkatnya aja ya. Nah, kapan lah, tapi mudah-mudahan bisa ditemukan lah gitu. Umurnya masih panjang ya. Nah, ini penting ya. Ya, orang tua kita itu yang kita infakkan. Tempat kita berinfak. Kalau sudah meninggal dunia, andai kata berimpak, yang diniatkan itu adalah orang tua. Setiap berimpak, andai kata kedua orang tua kita ini sudah tidak ada, kemudian kita mau berimpak, yang kita niatkan itu adalah orang tua. Pokoknya ini kalau sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada ya, kita niatkan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Besarnya, ukurannya tidak terlalu penting. Sebab yang namanya orang tua itu adikku semua, dia tidak melihat besarnya, tidak. Tapi di saat kita berimpak bersedekah kepada orang tua itu, yang dilihat itu sekali lagi adalah perhatian. Itu yang menjadi nilai. Oh, berarti anakku memperhatikan saya. Itu masalahnya itu. Bukan masalah besar dan kecilnya, enggak. Yang paling inti itu adalah ada wujud daripada perhatian kita memberi kepada orang tua. Nah, kalau ini insya Allah yang kita lakukan dari berkah itu, umur kita, hidup kita berkah, rezeki kita juga berkah, insya Allah.